Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Naufal Iqbal Zaki dari TIB 2021 dengan NIM 210512040062. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Langsung saja ke poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ada OSI layer model, TCP/IP model, perbedaan TCP dan UDP, dan yang terakhir yaitu protokol. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama, apa itu standarisasi jaringan? Yakni merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita akan membuat kabelan atau crimping UTP. Lalu ada OSI layer model, yaitu merupakan sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi OSI layer model, yakni pengembangan konsep OSI layer sebenarnya ditunjukkan agar produsen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha yang lebih. Nah, lalu ada juga nih protokol yang bekerja pada OSI layer. Yang pertama ada application layer. Nah, di sini ada HTTP, protokol yang digunakan untuk transfer dokumen dan web dalam sebuah web. Lalu ada FTP, yaitu protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi, merupakan standar untuk transfer file komputer antar mesin-mesin dalam jaringan internet. Lalu ada NFS, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan. Lalu ada DNS, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar mudah diingat. Lalu ada POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download dalam jaringan lokal. Nah, masih dalam application layer nih, selanjutnya ada MIME, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Ada SMB, protokol yang digunakan untuk transfer file-file ke DOS dan Windows. Lalu ada NMTP, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Dan yang terakhir ada DHCP, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Nah, lalu yang kedua ada presentasi layer, yaitu yang pertama ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host yang dimana data akan berjalan secara line text. Lalu ada SMTP, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email server ke penerima. Lalu ada SNMP, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Lalu yang ketiga ada session layer, NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya di sini memungkinkan user untuk mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Lalu ada NetBIOS, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Ada ADSP, berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut agar tidak terputus. Lalu ada PAP, berfungsi printer postscript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Lalu ada SPDU, berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keempat di sini ada transport layer, TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Lalu ada UDP, yaitu User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Untuk penjelasan TCP dan UDP akan dibahas lebih lanjut. Yakni yang kelima ada network layer, yaitu yang pertama ada IP, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Lalu ada ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Lalu ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer.
Lalu ada ICMP, Internet Control Message Protocol, yang dimana mekanisme ini digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Dan ada juga IGMP, Internet Group Message Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Nah, yang keenam ada Data Link Layer, PPP, Point Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Dan ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan yang terakhir yaitu ada Data Link Layer, yaitu di sini tidak memiliki protokol yang spesifik dalam layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yakni mengenai TCP/IP model. Apakah itu? Nah, TCP/IP model merupakan suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung dalam jaringan internet. Nah, dari pengertian TCP/IP tadi, bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Yang kedua yaitu komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP akan melakukan sharing data. Dan yang terakhir, komputer yang terkoneksi dengan TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Nah, lalu ada layer pada TCP/IP. Beberapa layer utama dari protokol TCP/IP, yaitu yang pertama ada lapisan application, yaitu lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung penggunanya. Yang kedua ada lapisan transport. Selanjutnya ada lapisan transport yang dimana di sini berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Yang ketiga ada lapisan network. Nah, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang dimana akan berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang keempat ada lapisan network interface. Pada lapisan terakhir protokol TCP/IP ini memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Nah, kembali ke pembahasan tadi yaitu mengenai TCP/UDP. Di sini akan kita bahas apa itu TCP dan UDP. Nah, di sini TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. Nah, UDP merupakan salah satu tipe protokol yang memiliki karakteristik tidak berbasis koneksi. Nah, untuk cara kerja TCP dan UDP sendiri yaitu TCP adalah protokol yang paling umum digunakan di internet karena dianggap lebih baik. TCP sering berkaitan erat dengan protokol TCP/IP karena bekerja sama dalam komunikasi data. Berikut cara kerja TCP untuk mengirim data-data. Yang pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik. Setelah itu, paket akan diterima sesuai dengan nomor urut yang benar. Penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Nah, lalu pengirim dapat mengirim paket lainnya, dan apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Nah, untuk cara kerja dari UDP, yakni menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP di sini mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, untuk yang terakhir yang akan saya bahas yakni mengenai protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Nah, untuk jenis-jenis dari protokol sendiri yaitu ada TCP/IP, ada protokol message queuing, telemetry transport, ada DNS, domain name system, point-to-point protokol yang bisa disingkat menjadi PPP, lalu ada serial line internet protocol, ada representational state transfer, lalu ada HTTP, ada HTTPS, dan yang terakhir ada telnet, telekommunikasi network, FTP, file transfer protocol. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.